sorai dan muliakanlah dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang kawin di sini? Maksudnya istrinya Yesus siapa? Berarti kan anak domba ini kan ditafsiri Yesus. Kalau pengantinnya, siapa pengantinnya ini? Pengantinnya telah siap. Siapa itu kira-kira? Oke, jadi pengantin di sana saudara kan itu berarti berbicara tentang pernikahan kan? Atau pengantin hanya kawin saja? Yang saudara pahami? Ya, jelaskan aja. Saya kan ini kan bukan kitab saya gitu, kitab Ya, sampean. makanya tadi saya sudah jelaskan. Karena apa? Di dalam Matius 22 ayat 30, hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi kawin-mawin, saudara. Nanti saudara bilang, kalau saudara mengartikan ini ke sana, setidaknya saudara punya satu landasan bahwa mungkin di kitab saudara menerangkan bahwa Isa itu kawin, ya saudara bisa tunjukkan kepada saya, jadi kita bisa mempunyai satu arti bahwa memang benar yang dimaksud dari perkawinan itu adalah perkawinan yang seperti saudara pikirkan. Kalau di dalam Islam, Mas, di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Nabi Isa itu nanti setelah turun kedua kalinya dia akan menikah, dan itu sejarah di dalam kitab-kitab agama Islam. Nah, sebenarnya Anda mau jawab apapun ya terserah, ini kan kitab Anda, saya tidak akan mengganggu keimanan Anda. Cuma ketika perkawinan ini dimaknai yang lain, bukan perkawinan, kenapa kok malah ditulis perkawinan kan gitu. Secara tegas ayatnya kan kita tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Itu kan di dalam Alkitab Anda kan ada tuh kan keterangan kan. Kita tidak boleh melampaui apa yang sudah tertulis. Nah, kalau yang tertulis perkawinan lalu Anda maknai yang lain, itu kan melampaui yang tertulis, tidak sola scriptura namanya. Mungkin Mas Vince ada yang mau dijelaskan mungkin? Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Apakah Abang host ini seorang ustadz atau seorang yang ahli di dalam keislaman atau pemimpin Islam, Bang? Maksud saya bertanya ini supaya saya enggak salah orang gitu, Bang. Berdiskusi. Enggak, saya cuma orang biasa, orang awam saja, Mas. Oh, orang awam ya, bukan seorang ustadz atau kiai, Bang ya? Oh ya, oke. Bukan. Oke. Seandainya tadi Abang seorang ustadz atau yang pernah belajar di pesantren, saya ingin menanyakan, di YouTube itu kan pernah saya lihat ada ustadz-ustadz yang mengatakan kesibukan para lelaki di sorga itu ya hari-hari untuk memecah-mecahkan perawan bidadari gitu, Bang. Tapi nggak apa-apa ini kan hanya sekedar ini. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya di situ, tapi karena Abang ini orang awam. Saya kira mau menjelaskan ayat ini. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, saya kalau gimana? Kira-kira menanggapi video itu seperti apa, Bang, yang saya jelaskan tadi? Sebelum saya jelaskan. Saya kan orang awam, Bang. Oh iya, oke. Oke, kalau masalah perkawinan di kitab Wahyu itu, Bang, kita kan tahu bahwa kitab Gus, saya pamit turun dulu ya. Sebelum saya turun, saya selesaikan dulu yang tadi ditanya. Tunggu dulu, Mas Fri. Ini Mas Vincent mau menjelaskan. Siapa tahu keterangannya gak sama dengan Anda gitu loh. Apa saya turun aja. Iya. Loh, makasih kok ya, malah turun? Hargai dulu jawaban Mas Vincent ini. Biar kita saling menghargai lah. Dengarkan dulu jawaban beliau. Baru kemudian nanti kita pamit gitu. Gimana Mas Vincent tentang ayat ini, perkawinan anak domba ini dan ada pengantinnya itu gimana tuh maksudnya?
Ya begini Bang, kalau kita membaca kitab Wahyu itu kita tidak boleh menafsirkan secara literal. Karena apa? Kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Itulah namanya dengan kitab Wahyu itu penuh dengan nubuat-nubuatan. Sehingga memang agak sulit Bang untuk menjelaskan tentang kitab Wahyu. Ada nubuatan-nubuatan. Banyak orang-orang Kristen berusaha menafsirkan kitab Wahyu itu secara literal, tetapi pada akhirnya mereka tersesat ya, sehingga banyaklah muncul denominasi Kristen yang sesat. Salah satunya pernah pendiri gereja Advent, dia meramalkan, karena dia menghitung angka-angka di kitab Wahyu itu, meramalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia hitung angka-angka yang tertulis dalam, tetapi pada akhirnya tidak terjadi. Itulah sebabnya Bang, kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Itu diistilahkan kitab yang apolegit. Aku agak lupa sudah istilahnya, apokaliptik gitu, penuh dengan simbol-simbol. Tetapi bisa saya pahami dan saya jelaskan, itulah sebabnya simbolnya anak domba. Di sana dikatakan anak domba, tidak langsung Yesus ya, perkawinan anak domba dan pengantinnya. Tetapi bisa saya jelaskan Bang, perkawinan ini tidak dimaksudkan seperti hubungan seksual Bang ya, antara laki-laki dan perempuan, bukan. Perkawinan yang dimaksudkan adalah penyatuan antara Yesus dan umatnya di sorga ya. Penyatuan kembali, kan sekarang kan belum bersatu ini, umatnya masih ada di bumi, Tuhan Yesus ada di sorga Bang. Sehingga ketika penyatuan itulah diistilahkan dengan perkawinan anak domba di sorga. Seperti itu Bang, singkatnya itu. Berarti pengantinnya itu umatnya gitu. Ya, pengantinnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan saat ini Bang, yang hidup betul-betul kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah diibaratkan pengantinnya itu Bang. Begitu. Itu keterangan seperti itu Anda dapatkan dari mana referensinya? Biar saya baca. Mas Vincent, keterangan yang Anda sampaikan tadi itu dapatnya dari mana? Biar saya membaca referensinya. Karena saya ini Bang seorang pelajar, saya belajar ilmu tafsir Alkitab Bang. Saya seorang pelajar Bang, saya belajar sekolah teologi, saya belajar juga ilmu-ilmu tafsir, sehingga saya menjelaskannya. Kalau masalah referensi Bang, itu di buku-buku tafsir Bang yang saya pelajari ada. Buku tafsir apa? Coba saya lihat. Karya siapa? Buku tafsir apa namanya? Bagus itu, keren itu kayaknya. Buku tafsir apa namanya? Lalu pengarangnya siapa? Biar saya lihat. Mungkin ada, nanti bisa saya beli gitu. Begini Bang, untuk masalah buku tafsir, kalau di dalam gereja saya itu bukan buku tafsir apa. Tafsir yang dimaksudkan adalah patokan-patokan untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi bukan menafsirkan ayat tersebut, tapi patokan-patokan Bang. Patokan itu sudah jelas, anak domba itu Yesus, pengantinnya itu adalah jemaatnya, umatnya. Itu sudah semua orang Kristen memahami hal itu. Jadi tidak perlu saya harus nama buku tafsirnya apa? Untuk apa Abang mau bertanya seperti itu? Saya sudah menjelaskan. Iya kan, saya kan orang awam Bang. Saya juga ingin belajar. Siapa tahu saya menemukan kebenaran dalam Kristen. Kan begitu. Jadi saya pengen tahu buku tafsirnya apa dan pengarangnya siapa gitu loh. Jangan berpikir ketika saya mengatakan tafsir itu Anda membayangkan seperti tafsirnya Islam, ada buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir Sirah Nawawi dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tafsir yang saya maksudkan adalah seperti apa berarti? Ilmu hermeneutik.
ilmu hermeneutik, dasar-dasar, patokan-patokan untuk menafsir, ilmu eksegesis, menggali maksud dan tujuan asli yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Itu jadi itu ketika kita mempelajari patokan-patokan itu, sehingga kita mengetahui, kita menafsirnya, mengetahui dari sisi sejarahnya, sisi teologisnya, konteksnya, budayanya, sastranya, begitu Bang, sehingga kita bisa tahu, oh maksudnya para penulis ini, anak domba itu seperti ini maksudnya, pengantinnya seperti ini, maksud perkawinannya yang dimaksudkan adalah seperti ini, begitu. Dan orang-orang yang mempelajari itu pasti tahu dan tidak jauh berbeda dengan pandangan atau pendapat saya yang saya sampaikan ini. Jadi perkawinan bermaksud bukan hubungan seksual Bang. Di sorga itu tidak ada hubungan seksual ya. Kalau menurut pengajaran Alkitab tidak ada hubungan seksual, hubungan jasmani tidak ada. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ya, Saya bisa tambahkan sedikit. Iya, mau nambah bisa. Saudara nanti baca di Matius 22:30 itu Matius 12:24 sampai 27, Matius 12:25, di sana bahwa tidak ada perkawinan lagi di surga. Nah, terus nanti saudara bisa cari juga di doa Yesus untuk murid-muridnya, yaitu mereka sudah menyatu begitu. Jadi Yesus menyatu dengan murid-muridnya. Nah, diartikan dalam penyatuan itu, yaitu seperti yang tadi saudara kutip itu, yang sudah coba dijelaskan oleh saudara saya ini, seperti itu. Karena di kita tidak boleh menafsirkan ayat Alkitab itu bertentangan dengan ayat yang lain, itu dasarnya. Soalnya Mas Fri, saya baca di dalam 1 Korintus 4 nomor 6 itu jelas tertulis begini, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau yang tertulis seperti itu ya sudah, maknanya ya seperti itu. Jadi ketika kita melampaui apa yang tertulis, berarti melanggar 1 Korintus 4 ayat 6. Sehingga saya punya asumsi nih ya, pribadi ya, sebagai umat Islam, ya kalau masih ditafsiri, apalagi kata Mas Vincent tadi menggunakan hermeneutik, berarti Bible masih butuh tafsir. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kan Al-Quran ini diasumsikan sama teman-teman Kristen, Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, masih butuh tafsir. Ternyata Bible pun juga butuh tafsir kan? Butuh pemahaman orang yang paham berarti. Padahal enggak seperti itu juga, saudara. Jadi saya mohon maaf, saya bantah karena begini, saudara. Di Gimana? Itu kalau saudara membaca keseluruhan Bible, pasti saudara akan mengerti. Tanpa saudara harus menafsir, saudara akan mengerti dengan sendiri. Kata Mas Vincent tadi harus hermeneutik loh. Hermeneutik itu bentuk tafsir loh. Kalau saudara membaca satu ayat saja, ya pasti saudara juga tidak akan paham. Karena tadi makanya saya ikuti apa ayat yang saudara kasih, yaitu perkawinan anak domba yang pengantinnya telah siap sedia, dikatakan di situ.